Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan membahas tema 2 tentang selalu berhemat energi, subtema 3 tentang energi alternatif, pembelajaran ke-1. Oke anak-anak, pertama-tama di sini Ibu akan membuat sebuah kincir angin yang berasal dari kertas origami. Oke, pertama-tama Ibu siapkan alatnya ya, alat-alat dan bahannya ya. Untuk yang pertama, untuk membuat kincir angin itu menggunakan 2 kertas origami. Yang satu digunakan untuk penyangga dan yang satu digunakan untuk baling-balingnya. Untuk yang kedua kita siapkan gunting anak-anak. Nah, fungsinya ini untuk memotong kertas origami. Yang ketiga kita siapkan lem perekat. Bisa lem apa saja. Nah, di sini Ibu menggunakan double tip. Yang keempat kita siapkan jarum pentul. Kalau tidak ada jarum pentul, kita siapkan paku payung ya anak-anak. Dan yang terakhir kita siapkan potongan kardus kecil. Oke, mari kita buat. Oke anak-anak, pertama-tama kita siapkan kertas origami. Untuk yang ini, yang satu kita buat sebagai baling-baling. Caranya kita lipat jadi seperti ini. Seperti ini. Sehingga sehingga terbentuk garis-garis seperti ini. Kita potong seperti ini semisal. Nah, kita potong seperti ini ya. Semuanya keempat-empatnya ya, Nana. Oke anak-anak, kalau kertas origami sudah begini, kita lipat untuk menjadi sebuah baling-baling kincir angin. Kita gunakan lem perekat ya. Tada, ini hasilnya. Untuk yang satunya kita gulung-gulung hingga seperti ini anak-anak. Untuk langkah selanjutnya kita kaitkan antara penyangga dan juga baling-baling. Setelah itu kita tusuk menggunakan jarum pentul ataupun menggunakan paku payung ya. Dan terakhir kita kaitkan potongan kardus tadi dan jadi kincir angin yang terbuat dari kertas origami. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah kincir angin yang terbuat dari kertas origami. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau mencoba untuk memainkan kincir angin ini. Wah, bisa berputar kan? Nah, kincir angin ini bisa berputar karena adanya angin. Nah, angin itu sendiri termasuk ke dalam macam-macam energi alternatif loh anak-anak. Nah, energi alternatif itu apa sih? Energi alternatif itu adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif itu sendiri tidak menimbulkan polusi dan juga ramah terhadap lingkungan. Nah, energi alternatif itu energi yang tidak terbatas, artinya energi yang selalu tersedia di bumi ini. Oke, energi alternatif itu tidak hanya energi angin ya anak-anak. Macam-macam energi alternatif itu sangat banyak. Di antaranya yaitu energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, gelombang laut, biofuel dan juga biomasa.
Oke, dari macam-macam energi alternatif tadi, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu energi matahari. Nah, energi matahari itu merupakan energi yang berasal dari radiasi dan juga panas yang dipancarkan oleh matahari. Nah, energi matahari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari loh anak-anak. Semisal kita menjemur baju, kita menjemur padi, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Anak-anak, untuk energi yang kedua yaitu energi angin. Energi angin merupakan energi yang tentunya berasal dari angin. Alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik melalui energi angin itu dinamakan kincir angin. Nah, tadi kita sudah membuat contoh kincir angin dari bahan sederhana yaitu kertas origami. Nah, kincir angin itu digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Untuk energi yang ketiga yaitu energi air. Nah, energi air ini merupakan sumber energi alternatif yang paling umum. Nah, energi air ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan juga energi kinetik yang dimiliki oleh air. Aliran air yang sangat deras itu dapat menghasilkan energi. Nah, energi air ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA. Yang keempat yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi ini merupakan energi berupa panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi ini diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Nah, energi alternatif panas bumi ini dapat kita temukan di daerah gunung berapi yang masih aktif, dan energi alternatif panas bumi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau biasa disingkat sebagai PLTU. Oke, untuk energi alternatif yang kelima yaitu energi gelombang laut. Nah, energi gelombang laut atau biasa disebut sebagai ombak ini merupakan energi yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Nah, negara kita Indonesia itu merupakan negara yang terletak di antara dua samudra. Nah, oleh karena itu negara Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk memanfaatkan energi alternatif berupa gelombang laut ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu biofuel atau biasa disebut sebagai bahan bakar hayati. Nah, biofuel ini merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari bahan bakar, baik itu bahan bakar padat, cair maupun gas yang dihasilkan oleh bahan-bahan organik. Nah, biofuel ini berasal dari tanaman yang menghasilkan gula tinggi seperti halnya sorghum dan juga tebu. Nah, biofuel ini juga berasal dari tanaman yang menghasilkan minyak yang sangat banyak seperti tanaman jarak, tanaman ganggang, dan juga tanaman kelapa sawit. Untuk selanjutnya yaitu biomasa. Biomasa ini merupakan energi yang mengacu pada bahan organik yang berasal dari organisme yang masih hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber energi biomasa ini berasal dari kotoran hewan, limbah pertanian, sisa tanaman jagung, kedelai, jarak, dan juga rami. Nah, dalam pemanfaatan energi alternatif ini juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan loh. Nah, kelebihan yang pertama dalam penggunaan energi alternatif ini adalah energi alternatif didapatkan secara gratis. Seperti halnya yang sudah Ibu jelaskan tadi, ketika kita menjemur pakaian, ketika kita
menjemur padi itu menggunakan panas matahari yang didapatkan secara gratis. Untuk kelebihan yang kedua yaitu energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan. Hal tersebut dikarenakan energi alternatif tidak mengeluarkan gas ataupun limbah yang berbahaya. Yang ketiga yaitu energi alternatif merupakan energi yang tidak akan pernah habis, sehingga untuk menggunakan energi alternatif itu tidak ada suatu kelangkaan. Oke, selain ada kelebihan, pemanfaatan energi alternatif itu juga mempunyai sebuah kekurangan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama adalah energi alternatif itu bergantung dengan musim. Nah, misalnya di Indonesia ini terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, ketika musim hujan, air yang tersedia di bumi ini akan meningkat. Tetapi ketika musim kemarau, jumlah air yang tersedia di bumi ini akan menurun. Nah, yang selanjutnya yaitu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya ketika kita membangun PLTA, PLTU, tentunya itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Oke, setelah tadi kita mengetahui macam-macam sumber energi alternatif, kelebihan dan juga kekurangan sumber energi alternatif, kita juga harus mengetahui bahwa sumber energi alternatif itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, salah satunya adalah singkong. Nah, singkong ini termasuk sumber energi alternatif bioetanol. Nah, singkong merupakan tanaman umbi-umbian yang hampir ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Nah, singkong ini merupakan makanan favorit masyarakat Indonesia setelah padi dan juga jagung. Nah, tanaman singkong ini merupakan tanaman yang banyak memiliki karbohidrat sehingga dapat dijadikan sebagai makanan pengganti nasi. Nah, singkong ini dapat dijadikan sebagai aneka makanan seperti halnya keripik singkong, kolak singkong maupun tape singkong. Nah, singkong ini juga dapat dijadikan sebagai tepung tapioka. Nah, tepung tapioka itu sendiri merupakan salah satu bahan yang dapat diolah menjadi kue maupun jajanan pasar. Oke, singkong berperan sangat besar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, dan juga industri besar yang mengolah singkong tersebut menjadi bahan konsumsi dan layak untuk dijual. Baik anak-anak, video pembelajaran cukup sampai di sini. Apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.